Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel kita tersayang SMAN 1 Prambon Channel ya. Semoga kabar kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa untuk Covid pandemi ini segera berakhir dan Amin. kita dapat tatap muka secara normal di sekolah kita yang tercinta ini. Pada pembelajaran bimbingan TIK kali ini narasumber kita yaitu Bapak Wahyudi Iswantono. Baiklah Pak Tri, untuk kali ini kita ketemu lagi dalam WDS Production untuk materi bimbingan TIK kelas 10 pertemuan ke-8. Di pertemuan ke-8 ini saya akan menggunakan topik hari ini adalah penggunaan media penyimpanan berbasis cloud, Pak Tri. Oke, terus untuk tujuan pembelajaran seperti biasanya bimbingan itu memiliki tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Apa saja, Bapak? Ya, untuk pertemuan ke-8 ini agak banyak, Pak Tri, untuk ya saya nanti berharap siswa itu dapat menjelaskan pengertian media penyimpanan berbasis cloud, kemudian menjelaskan kelebihan serta kekurangan kita menggunakan media penyimpanan berbasis cloud. Syukur-syukur kalau nanti siswa itu bisa menggunakan Google Drive dengan baik untuk menyimpan data secara cloud. Seperti halnya penyimpanan menggunakan media apapun, kalau di konvensional, iya, pakai flash disk atau pakai hard disk, biasa kan kita kenal dengan menghapus, mengganti nama, membuat folder. Itu juga saya harap nanti siswa bisa memahami keseluruhan di dalam Google Drive nanti. Oke, tadi Bapak menjelaskan tentang teknik penyimpanan berbasis cloud. Apa sih sebenarnya itu? Baik, kalau selama ini biasa Pak Trianggono menyimpan datanya di mana biasanya? Sementara ini kita menggunakan flash disk, Bapak. Flash disk. Ya. Kalau di laptop, di PC? Yaitu di hard disk. Hard disk. Ya. Baik, selama ini kita biasa paling familiar kita pakai flash disk ya. Iya. Kemudian pakai hard disk. Dulu kita pakai DVD. Iya, Tapi betul. sekarang sudah jarang penggunanya. Iya, betul. Nah, sekarang DVD sudah tergantikan oleh media yang berukuran lebih besar dan lebih praktis, yaitu hard disk eksternal. Betul. Pak Tri punya itu kayaknya. Ya. Itu. Kemudian untuk yang berbasis cloud ini tadi? Nah, tidak ada bendanya. Oh, gitu. Tidak ada bendanya. Tapi bisa kita gunakan untuk menyimpan data. Oke. Jadi semacam drive bayangan lah. Kalau zaman dulu di PC yang awal-awal dulu ada istilah virtual disk. Ya, seperti itu. Nah, sekarang virtual disknya ini benar-benar tidak ada bendanya, tidak ada fisiknya. Jadi kita simpan, kita titipkan data yang kita punya itu di server tertentu. Oke. Untuk kali ini nanti Pak Tri, kita menggunakan media penyimpanannya namanya Google Drive. Oke. Kemudian data yang kita simpan nanti ya berarti kita simpan di servernya Google. Kita nitip data begitu lah. Oke. Terus kemudian mungkin apa sih yang menjadi kelebihan dari penyimpanan berbasis cloud ini? Baik. Kelebihannya dulu ya. Iya. Kalau kelebihannya yang jelas kita tidak membawa secara fisik. Iya. Kalau flash disk misalnya kita kan kalau mau nyimpan harus flash disknya kita masukkan ke laptop USB gitu ya, ke PC begitu, atau ke smartphone. Kemudian kalau flash disknya lupa Atau tidak hilang, dibawa atau Iya. hilang, Iya. lah bagaimana dengan nasib datanya, Pak Tri? Oh, gitu. Terus untuk mengenai mungkin dari kelebihannya biasanya ada kekurangan enggak itu? Pasti. Oh iya, kekurangannya apa aja? Kekurangannya gini. Ya. Karena data yang kita simpan itu kita titipkan di servernya Google, otomatis untuk membuka, kemudian mengunduh, kita kan butuh akses internet. Oh, gitu. Iya. Kalau akses internetnya nggak ada, Kita nggak bisa mengakses nggak data bisa, itu tadi. nggak Oke. bisa. Itu kekurangannya yang sangat pasti itu. Dari sekian banyak kelebihan dan kekurangannya, apa yang menjadi keunggulan dari penyimpanan berbasis cloud ini? Oke. Ada kelas gratis. Iya. Gratis. Satu itu Jadi, ya. gratis. Itu kesukaan masyarakat Iya. Indonesia ini ya. Umumnya Iya. pengguna komputer gitu kan Iya. sukanya yang gratisan. Iya. Itu Kemudian gratis. Kemudian lebih simpel karena kita tidak perlu membawa secara fisik. Iya. Itu yang tadi itu.
Itu yang paling menonjol di oke. kelebihan kalau kita menggunakan Google Cloud. Jadi seolah-olah kita membawa data tetapi tidak ada bentuk fisiknya, gitu Iya, ya. Oke. tidak ada fisiknya. Dan juga bisa diakses dimanapun secara real time, gitu ya. Asalkan Ada internet. ada internet. Terus Iya. kemudian tadi Bapak menjelaskan tentang penyimpanan di Google, ya, berbasis Drive. Iya. Bagaimana sih cara-caranya? Oke. Kalau kita ingin menyimpan data ke Google Drive, maka terlebih dahulu ada syarat yang harus dipenuhi, Pak Tri. Oke, apa saja itu, Pak? Kalau ini nanti kan kita menggunakan Google Drive, Iya. nanti kita harus mempunyai akunnya Google berupa email. Oke, untuk Yahoo dan lain-lain? Bisa itu nanti Yahoo ya digunakan untuk akunnya Yahoo sendiri. Berarti ini anak-anak atau peserta didik ini untuk menggunakan aplikasi penyimpanan berbasis cloud Google Drive, wajib menggunakan email berbasis Google, iya, gitu ya. Misalnya wahyudiswantono@gmail.com. Bisa. Oke. Selanjutnya, Pak, tentang tata cara bagaimana kita menggunakan Drive itu, ya. Dengan catatan kita anggap semuanya sudah punya email berbasis Google. Oke. Baik. Langsung saja kita coba di komputer, Mas Tri. Silakan jelaskan, Pak. Baik. Ini saya sudah menyiapkan aplikasi Google Chrome dan saya sudah mengakses google.co.id sehingga saya bisa langsung login di sini. Iya. Saya login pakai email saya ya. Ini dari peserta didik kita anggap seluruhnya memiliki akun email berbasis Google, gitu ya. Umpama anak-anak atau peserta didik yang belum mempunyai, bagaimana untuk membantu mereka memilikinya? Bisa datangkah ke sekolah atau bagaimana, Pak? Baik, kalau ingin simple bisa tanya ke temannya dulu, barangkali temannya ada yang bisa. Kalau misalnya temannya mengalami kesulitan, silakan datang ke Lab TIK SMA 1 Prambon. Nanti akan dibantu oleh Bapak Ibu guru yang ada di SMA Prambon, karena insya Allah Bapak Ibu guru di SMA Prambon sudah menguasai teknik cara membuat email. Ya, perlu diingat kembali bila datang ke SMA Prambon perlu diperhatikan protokol kesehatan. Ya, seperti pasti. itu, Pak. Ya? Betul. Silakan, Pak, dilanjutkan, Pak. Baik, saya menggunakan email saya yang wahyudiswantono2@gmail.com. Kemudian saya masukkan passwordnya. Oke. Nah, ini bisa diabaikan saja sebetulnya. Iya. Karena itu adalah bentuk perjanjian antara kita dengan Google, license agreement. Baik, saya sudah masuk di email saya, ini tandanya ada huruf B. Kadang-kadang ada ya, ini kebetulan belum saya kasih foto. Foto profil, ya. Foto profil. Baik, kemudian di sini ada ini kotak-kotak yang jumlahnya 9 ini. Ke samping 3, ke bawahnya 3, berarti 3 kali 3 9. Diklik saja. Iya. Kemudian di sini ada Drive. Oke. Ini diklik. Nah, kebetulan di Google Drive saya di sini sudah ada 2 folder dengan banyak isi file di sini. Memang ini sengaja saya gunakan sebagai media penyimpanan data pribadi. Gitu iya, ya? KTP saya masukkan, saya foto atau saya scan, saya masukkan di Google Drive. Oke, Pak Yud. Misalnya saya memiliki file yang akan kita simpan di dalam Google Drive, itu bagaimana teknik cara penyimpanannya? Ya, baik, Pak Tri. Sekarang kita coba langsung di aplikasinya di Drive ini. Nah, misalnya saya akan mengupload file foto ini, file gambar. Ini seluruh file ya, bisa disimpan di situ ya? Bisa, bisa. Dalam artian baik itu file foto, file video, kemudian file dokumen, Excel, PowerPoint, bisa semua. Oke. Langsung, Pak, ke teknik bagaimana cara menyimpannya. Baik, diklik Drive saya. Ini cara pertama ini ya. Iya. Kemudian ini upload file ya. Upload file ya. Ini untuk mengunggah file dari komputer menuju ke penyimpanan Google Drive. Saya klik upload file. Kemudian kita cari alamat file yang akan kita tadi. Ya, yang akan disimpan di Google Drive. Siap. Misalnya saya mengambil dari
picture, kemudian nah ini Oke. fotonya kucing ini misalnya. Ini gambar kucing mau kita simpan secara virtual Iya. gitu ya. Nama filenya apa itu? Kucing, Kucing satu satu, ya. ya. Oke, kita Open. klik open. Oke. Kita menunggu di sini sampai prosesnya uploadnya ini selesai lah. Ini sudah Oke. selesai ini. Mungkin diulang sekali lagi, Pak. Ya. Baik, diulang sekali lagi. Gambar satunya tadi ya, Pak Iya. Aidnya. Saya klik drive saya, kemudian masih ingat tadi? Kemudian upload file. Upload file. Iya. Kemudian kita cari file yang akan kita upload. Ini, Panda Kemudian- ini ya. Iya. Open. Oke. Oh, cukup mudah, Pak ya. Ya, sangat mudah menurut saya. Oke. Sangat mudah. Oke. Berarti Ini Pak hasilnya. Ini kucing satu ada, panda satu juga ada. Oke. Terus di situ upama di dalam drive komputer kita biasanya kan mengganti nama, merename file Iya. gitu ya. Kalau di sini apakah juga tersediakan, Pak? Ya, dan perintahnya juga sama. Oke. Mengganti nama file, istilahnya rename ya. Oke. Mungkin Ganti. bisa diaplikasikan, Pak. Coba sebagai contoh. saja. Ini misalnya ya. Saya Ya. klik kanan saja. Oke. Saya klik kanan. Ada perintah ganti nama. Kalau komputernya berbahasa Inggris biasanya rename. Rename. Oke, Iya. oke. Jadi sama seperti di Microsoft Explorer itu. Oke, Sama. oke. Ganti nama saya klik. Oke, sekarang tinggal kita kasih nama apa? Misalnya kucing 1 2 begini. Oke. Kemudian klik oke. Diklik oke. Oke. Nah, Oke. sekarang kita bisa melihat di Oke, Ini, sudah kucing tergantikan 1, 2. file name-nya ya. coba ini diganti. Jadi kita klik kanan, Iya. kemudian ganti nama, Nah, atau istilah bahasa Inggrisnya apa, Pak? rename ya. Iya, rename. Kemudian kita ganti file name-nya sesuai keinginan kita. Oke, 451 misalnya. Oke. Oke. Selesai, Pak. Selanjutnya untuk ini bagaimana file ini apa namanya bahasanya dihapus dari drive ini. Menghapus file. Oke. Oke, saya menghapus file. Apakah juga sama seperti di Microsoft Explorer? Mirip sekali, mirip Oke. sekali. Kalau tadi diklik kanan kemudian ganti nama untuk Iya. proses rename ya, Oke. ganti nama. Kalau untuk menghapusnya kita ini hapus. Oke, Ya, oke. hapus. Diklik ya. Otomatis terhapus. Ya. Apakah file ini sudah terhapus permanen, Pak? Belum, kayak di Explorer, Windows Explorer itu kan biasa masuk di tong sampah dulu, di Ya, recycle bin ya. Oh, Ini apakah juga begitu. seperti itu, Pak? Sama. Oke. Saya coba ini hapus lagi ya. Iya. Hapus. Iya. Lokasinya di mana, Pak, kalau seperti itu kalau Nah. sudah terhapus? Ini lokasinya di tempat sampah ini. Oke. Berarti kita mau mengembalikan lagi juga bisa gitu ya? Bisa. Kayak di recycle Dicoba bin. aja ya. Oke, oke. Dicoba ya. Ini ada yang sudah dihapus tadi toh. Iya. Nah, Oh, kalau ini tekniknya pulihkan, ini akan kembali. Kalau hapus selamanya, ya hilang permanen. Permanen. Dari Oke, Google Drive. Oke. Tapi Siap. yang di komputer masih ada, Pak Tri. Oke, yang tadi offline tadi. Iya, yang di Oke. komputer masih ada. Tapi yang di Google Drive-nya. Saya pulihkan ya misalnya. Iya. Berarti Oh. bahasanya kita restore itu ya kalau di Explorer ya. Betul. Oke. Saya klik kanan lagi, pulihkan lagi, otomatis di tempat sampahnya sudah gambar-gambar tadi sudah kembali ke drive Drive saya. Ini. Oke, siap. Selanjutnya Pak Yud, Mm-mm. bagaimana sih kita membuat folder sebagaimana yang ada di komputer-komputer konvensional seperti itu, Pak? Ya, untuk lebih mengoptimalkan manajemen file, Iya. seperti halnya kita menggunakan Windows Explorer, Iya. misalnya di Google Drive ini juga bisa menggunakan folder Iya. untuk mengelompokkan file-file yang setipe atau mempunyai kepentingan yang jenis lah begitu. Iya. Misalnya sekarang file gambar panda sama gambar Iya. kucing Itu kan berbasis gambar semua, Pak. foto Iya. semua JPEG ya ini. Iya. Ini saya jadikan ke dalam satu folder. Oke. Terlebih dahulu kita siapkan dulu foldernya, Iya. yaitu dengan mengklik drive saya seperti tadi. Iya. Kalau tadi kan upload, Upload file, file, ya. ya. Sekarang kita pilih folder baru. Oke. Folder baru, saya klik. Nah, Oh, sama seperti di hadis komputer seperti biasanya, Pak. sama Ya? kayak di flash disk juga seperti itu, Sama, sama. Misalnya ini foto Iya. lucu misalnya. Nah, sudah. Sini saya klik buat. Oke.
Oke. Oh ya, sudah terbuat folder baru foto lucu Iya, ya. nama foldernya. Terus Foto memasukkan lucu. file-file yang itu Pak dari foto-foto itu ke folder foto lucu itu Pak? Paling cepat kita menggunakan drag and drop aja. Oke. Bisa juga menggunakan cut paste juga bisa. Oke. Kalau drag and drop kita tinggal ini ditarik aja. Mengeblok saja. Oke. Ditekan mouse-nya, jangan dilepas dulu. Iya. Sampai di tempatnya sini, di folder Iya. yang kita tuju baru dilepas. Oke. Nah, sudah. Oke. Ini berarti di folder foto lucu harusnya Ada satu foto. Oke, Ini. oke. Ini. Oke. Kembali. Untuk mungkin selanjutnya diulang kembali Pak bagaimana drag and drop tadi Pak? Oke. Ini ya yang kucing ini. Iya. Diklik jangan dilepas. Iya. Kemudian diangkat, taruh Iya. di folder foto lucu. Baru Oke. dilepas mouse-nya. Oke. Nah, Oh, harusnya iya. di foto lucu ini sudah ada 2 file, yaitu Oke. tanda dan kucing. Seperti itu. Untuk ini apakah juga bisa menghapus satu folder secara bersamaan Pak? Bisa. Sama persis seperti di hard disk komputer biasa Pak ya? Iya. Sebelum ini nanti saya hapus ya. Mm-mm. Coba saya ganti namanya dulu kayak file tadi loh, Pak. Oh iya, Ini, ya. juga Bisa. berpengaruh pada folder juga Ya, Oke. bisa. Saya klik kanan ya. Kalau Iya. tadi untuk mengganti nama file pakai perintah apa tadi? Klik kanan kemudian ganti Ya, nama nah, gitu saja. Sama kalau mengganti nama folder juga begitu. Klik kanan Oke. di foldernya kemudian ganti nama. Oke. Misalnya folder foto lucu ini saya ganti dengan foto lucu 10 misalnya. Ya sudah, diklik OK. Oke. Oh, sama Nah, persis. Cukup ini- mudah. Iya. Tapi isinya tetap loh, Pak. Oke, Isinya oke. tetap. Hanya nama foldernya aja. Kemudian apa tadi menghapus? Untuk ya? menghapus folder, Pak. Menghapus sama dengan menghapus file, Iya. yaitu diklik kanan. Kemudian- Kalau menghapus file tadi apa? Hapus juga. Hapus. Mana ya? Paling bawah, Bapak. Oh iya, hapus. Sudah. Ini juga masuk ke folder tong sampah seperti tadi, Kita Pak. coba lihat saja di tong sampah. Ini Iya. saya klik. Wah iya ternyata Oh masuk. iya, oke. Kita kembalikan coba ya. Jadi klik kanan Kita kembali, klik kemudian kanan. pulihkan. Oke, pulihkan. Oke. Kita cek di drive saya. Wah ini Oke, sudah. Oke. Cukup menarik, Pak. Saya penasaran, di situ ada folder scan KTP, Pak. Mm-mm. Upama kita membutuhkannya untuk fotokopi, dicetak, itu bagaimana, Pak? Oh iya baik. Ini sudah saya simpan lama sekali nih Pak Tri. Iya. Scan KTP nih. Jadi dari folder scan KTP, Iya, nah ini kan banyak file-filenya. iya. Ini maunya di-download gitu ya. Oke. Disimpan ke Hard HD disk atau kita. flash disk gitu. Oke. Oke, karena saya tidak menyiapkan flash disk, kita simpan ke hard disk saja. Oke, Baik. silakan, Pak. Misalnya ini, ada folder namanya KTP UD JPEG ini Iya. ya, misalnya. Kemudian kita mau download. Diklik kanan saja, Pak. Iya. Kemudian ini ada perintah download. Oh, cukup mudah, Pak ya. Oh, sangat mudah. Oke. Sangat mudah. Download. Nah, Oke, tinggal mencari di mana mau menyimpan file persis. tersebut. Oke, karena ini filenya foto, saya simpan aja di picture. Iya. Nama filenya biarkan saja nih ya. Iya. PTDA ini Kemudian save. simpan Oke. ya. Oke. Kemudian nanti untuk mengecek di mana tempatnya, ini bisa diklik tanda panah di sini. Iya. Kemudian show in folder. Oke, seperti materi-materi sebelumnya kemarin itu. Betul sekali Oke. ketika kita mendownload gambar, mendownload Ya, musik, video, video, ya, betul. show in folder. Nah ini, Oke. kalau ingin buka ya tinggal di double klik. Nah Oke. ini scan Oh, ini. KTP-nya, KTP lama sekali. 2011 Bapak. Oke. Iya, seperti itu. Oke, cukup menarik untuk bimbingan kali ini Pak Yudi. Iya. Kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari diskusi kali ini? Baik, sebelum kita menginjak pada kesimpulan Pak Tri, Iya. akan saya jelaskan lagi berapa sih kapasitasnya Google Drive ini, Mas Tri. Seberapa besar file Iya. yang mampu ditampung di dalam Google Drive itu? Betul, Oke. betul. Iya. Silakan Pak. Ya, kalau kita amati di sini, Iya. nah ada tulisan penyimpanan 50 megabit dari 15 gigabit Iya. telah digunakan. Itu artinya bahwa Google Drive di email saya ini atas
nama wahidiswantono2@gmail.com tadi Iya. masih baru dipakai 50 mega dari total keseluruhannya 15 15 giga. Bayangkan kalau Oke. kita bandingkan dengan flash disk itu Yang hanya harganya 8 hampir giga. 100, hampir 100.000 loh Pak Tri. Iya. Kalau kita beli flash disk. Nah, padahal kalau ini gratis, enak toh? Tetapi dengan syarat wajib memiliki akses internet. Internet tadi. ya Oke. itu. Seperti itu. Cukup menarik. Oke, dari tadi kita bisa menarik kesimpulan apa Pak dari diskusi kali ini? Baik. Jadi kesimpulan untuk bimbingan kali Iya. ini, saya inginnya siswa-siswa SMA 1 Prambon kelas 10 setelah mempelajari proses bimbingan ini bisa memanfaatkan akun emailnya Iya. untuk mendapatkan akses ke Google Drive yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai media penyimpanan data siswa. Oke. Jadi tidak perlu ke sana kemari membawa flash Flash disk. disk, oke. Biasanya fotonya anak-anak atau datanya anak-anak kan ada yang sebagian disimpan di kamera HP, di Iya. HP ya, di perangkat Android. Nah, coba di perangkat Android juga ada layanan Google Drive. Coba itu data-datanya Dimanfaatkan, misalnya foto, ya. video itu diunggah saja ke Google Drive. Jadi ketika HP-nya rusak, Android-nya rusak, Masih tetap punya betul, cadangan filenya. masih ada file di Oke, Google Drive, oke. baik foto, video, dokumen dan sebagainya. Oke. Gitu. Untuk kali ini teknik penutupan bimbingan ini biasanya ditutup oleh host ya. Sekarang kita mencoba ditutup oleh narasumber. Mungkin lebih menarik seperti itu. Baik, ya sepertinya Pak Trianggono ini jajal saya ini. Baik. Terima kasih siswa semua kelas 10 yang mengikuti bimbingan TIK pertemuan ke-8 ini. Semoga materi yang sudah saya berikan bersama tadi Pak Trianggono ini membawa hal yang positif bagi kalian. Amin. Dan semoga juga ilmu yang sudah kalian dapatkan bisa ditularkan atau diberikan kepada teman-teman kalian juga. Jadi Amin. siapa tahu teman kalian juga membutuhkan pengetahuan semacam ini. Dan saya berharap walaupun kita jarang sekali ketemu, karena memang situasinya seperti ini, kalian tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa saya pesen ya, kalau bisa tolong diupayakan untuk mempunyai laptop. Diupayakan, saya tidak memaksakan tapi diupayakan. Bisa kita belajar menggunakan perangkat Android, tetapi akan leluasa jika materi bimbingan TIK itu dipelajari menggunakan laptop anak-anak ya. Oke. Saya sangat berharap itu. Cukup menarik closing dari narasumber kali ini. Kita akhiri sesi diskusi kali ini di SMAN 1 Prambon dalam judul penggunaan media penyimpanan berbasis cloud. Iya. Oke. Sekian dari kami berdua, saya Trianggono dan Bapak Wahyudi Eswantono Eskom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.